ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati paling dalam, saya buka penyuluhan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Tim Penilaian Posyandu dari Kabupaten Rokan Hilir, kami ucapkan selamat datang Ibu. Yang terhormat Bapak Camat beserta Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Pujut. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Pujut. Yang terhormat Bapak Penghulu beserta Ibu Ketua TPPKK Kepenghuluan Sukajadi, dan yang saya hormati para tamu undangan yang dapat hadir pada hari ini. Perkenalkan Bu, Pak, nama saya Sukina. Saya kader Posyandu Melati 2 Kepenghuluan Sukajadi. Di sini saya akan memberi penyuluhan tentang stunting. Ibu-ibu, bapak-bapak udah tahu belum apa itu stunting, Bu? Stunting itu dalam bahasa awamnya itu biasa dikenal dengan pendek, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis nahun. Next. Supaya perkembangan dan pertumbuhannya bisa menjadi sesuai apa yang kita harapkan, mulai dari asupan nutrisi sampai ke pola pengasuhannya. Apa peran kader Posyandu dalam pencegahan stunting? Ada yang tahu nggak Bu? Jadi Bu, peran kami sebagai kader Posyandu adalah mencegah anak terkena berbagai faktor resiko stunting dengan melalui program-program yang telah diberikan, misalnya pemberian obat cacing, penanggulangan diare, sanitasi dasar, serta peningkatan gizi. Penyebab stunting itu yang pertama, tidak tercukupinya kebutuhan gizi sejak dari dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi pada saat hamil dan kebutuhan nutrisi pada anak. Yang ketiga, kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Misalnya, buang air besar sembarangan, itu udah nggak boleh ya Bu. Kemudian membuang air besar sembarangan itu nggak dibolehkan. Tapi saya rasa di Sukajadi ini udah nggak ada lah ya Bu ya. Kemudian selanjutnya bahaya stunting. Perlu juga Bu kita ketahui bahaya stunting. Yang pertama itu terjadi hambatan dalam perkembangan fisik. Yang kedua terjadi penurunan fungsi kognitif dan sulit berprestasi. Yang ketiga mudah terkena penyakit infeksi dan beresiko terkena penyakit kronis. Dan yang kelima, yang keempat, kepercayaan diri anak menjadi menurun. Next. Kemudian cara pencegahan stunting. Ibu-ibu, bapak-bapak udah tahu belum Bu? Gimana Bu cara pencegahan stunting? Apa ya Bu? Udah tahu belum? Pencegahan stunting. Yang pertama, ibu hamil minum tablet tambah darah setiap hari sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Jadi kan Bu, kalau
kita hamil, jadi kita tuh ke posyandu ya Bu ya. Jadi biasanya kita dikasih tablet tambah darah. Dikasih nggak Bu? Jadi kalau kita dikasih tablet tambah darah, harus kita minum Bu. Kemudian yang kedua, berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Jadi Bu, kalau kita punya anak bayi nih ya Bu ya, belum ada usia 6 bulan, itu boleh nggak Bu dikasih makan? Nggak boleh ya Bu. Kita tunggu dulu sampai usia 6 bulan. Biasanya nih Bu, ada orang kan kalau punya anak balita, anak bayi ya Bu ya, karena anaknya nangis, anaknya rewel terus, nggak sabar mamanya kan Bu, jadi dikasih makan. Ada juga Bu, dikasih kelapa muda, ada nggak Bu? Dikasih pisang, ada nggak Bu? Itu nggak boleh ya Bu ya. Tunggu dulu sampai 6 bulan. Kemudian berikan makanan pendamping ASI dengan gizi yang cukup bagi bayi di atas 6 bulan. Kemudian berikan imunisasi lengkap dan vitamin A. Imunisasi lengkap. Ibu-ibu udah tahu belum? Jadi Bu, kalau kita mau bawa anak kita imunisasi, itu nggak boleh bolong-bolong ya Bu ya. Dan pada saat vitamin A lagi, pokoknya kalau kita ada kabar dari Ibu Kader ya Bu ya, Bu bulan ini ada vitamin A, kita wajib datang ya Bu ya. Ibu-ibu udah tahu kan vitamin A itu adanya pada bulan apa aja sih Bu? Adanya ada di bulan Februari dan Agustus. Jadi Bu, kalau ada vitamin A, bawalah anaknya Bu. Sayang kan Bu? Karena kesehatan kita ditanggung oleh pemerintah 100%. Kemudian pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Misalnya nih Bu, kadang ada ya Bu ya, kalau anak kita udah umur 2 tahun, sudahlah, sudah umur 2 tahun, sudah selesai suntiknya ya Bu ya. Jadi nggak dibawa lagi ke posyandu bulan-bulan berikutnya. Jadi sayang kan Bu? Jadi walaupun anak kita sudah 2 tahun ke atas, harus kita bawa juga ke posyandu. Kita timbang, kita ukur tingginya berapa, lingkar kepalanya berapa, lingkar lengannya berapa, ya Bu ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang air besar sembarangan dan mencuci tangan pakai sabun. Ini tadi Bu, sebelumnya sudah saya bilang kan Bu, buang air besar sembarangan. Itu udah nggak boleh ya Bu ya. Kemudian mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Biasakanlah Bu, mau melakukan apa-apa itu harus mencuci tangan dulu ya Bu ya. Baiklah, mungkin hanya itulah Bu penyuluhan dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Boleh nggak Bu? Oh ya Bu, nanti kalau saya bilang stunting, ibunya jawab no, bilang ya. Ke pasar membeli belimbing, dimakan bersama teman. Mari kita cegah stunting dengan memperhatikan 1000 hari kehidupan. Stunting, no! Dari Bagan Api menuju Sukajadi, jalan yang ditempuh begitu jauh. Cukup sekian penyuluhan kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.